Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang luar biasa. Sebuah surga yang tenang yang ternyata lahir dari api yang dahsyat. Ya, kita akan bedah tuntas kisah dramatis di balik Danau Meninjau. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya ya surga seindah ini lahir dari bencana alam yang super dahsyat? Itu dia misteri yang akan kita ungkap bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sekarang dulu ya. Coba kita lihat Danau Meninjau hari ini. Ini tuh destinasi yang keren banget di Sumatera Barat, Indonesia. Terkenal karena suasananya yang tenang dan indah banget. Dan jangan salah, danau ini ukurannya nggak main-main, luasnya hampir 100 km persegi. Itu kan kurang lebih seluas kota besar loh. Terus kedalamannya rata-rata 105 meter, jadi ini bukan danau biasa, ini beneran raksasa yang lagi tidur nyenyak. Oke, sekarang pegangan. Kita putar waktu mundur jauh banget, kira-kira 52.000 tahun yang lalu, ke masa di mana tempat ini jauh dari kata tenang. Jadi, danau yang kita lihat hari ini, itu sebenarnya hasil langsung dari letusan gunung berapi purba yang super besar, namanya Gunung Sitinjau. Bisa dibilang, danau ini tuh ngisi bekas luka di permukaan bumi. Letusannya sendiri dahsyat banget. Bayangin deh, sekitar 220 sampai 250 km kubik material piroklastik dimuntahin dari dalam bumi. Itu jumlah yang gila, susah banget buat dibayangin skalanya. Terus material piroklastik itu apaan sih? Gampangnya gini, itu tuh campuran gas super panas sama material vulkanik yang meluncur di darat dengan kecepatan tinggi banget. Apa aja yang dilewatinya ya hancur lebur. Salah satu kekuatan alam paling ngeri nih. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Kok bisa ya, kehancuran sedahsyat itu malah menciptakan sesuatu yang baru dan indah? Yuk kita lihat proses transformasinya. Prosesnya benar-benar dramatis. Jadi, setelah semua material itu keluar, kantong magma di bawah gunung jadi kosong kan? Nah, karena kosong, puncaknya nggak kuat nahan beban, akhirnya ambruk ke dalam, jeblos gitu. Cekungan raksasa yang terbentuk inilah yang kita sebut kaldera. Dan yang menarik, Meninjau ini nggak sendirian loh. Ternyata dia punya saudara. Danau-danau ikonik Indonesia lainnya, kayak Danau Toba yang super besar itu, atau Danau Batur di Bali, semuanya punya cerita kelahiran yang sama. Letusan dahsyat, gunungnya ambruk, terus cekungannya pelan-pelan keisi air hujan selama ribuan tahun. Keren kan? Oke, cukup jalan-jalan ke masa lalunya. Sekarang kita balik lagi ke zaman sekarang. Dan kita lihat gimana sih sejarah geologi purba ini ngaruh ke pengalaman kita pas datang ke Meninjau hari ini. Nah, kalau kamu ke sana, kamu bakal ngerasain langsung sejarah geologisnya. Kamu harus lewatin jalan yang namanya Kelok 44. Beneran, ada 44 tikungan tajam. Jalan ini nurunin dinding kaldera purbanya. Katanya sih pemandangan dari Kelok 23 sampai 30 itu, wah spektakuler banget, kamu bisa lihat seluruh danau dari atas. Dan begitu sampai di bawah, di tepi danau, bekas kawah raksasa ini berubah jadi surga yang tenang. Kamu bisa keliling danau naik perahu, jalan-jalan santai di pinggirnya, atau ini yang paling juara, nontonin sunrise dan sunsetnya yang indah banget sambil lihat hamparan sawah di sekelilingnya. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, apa sih intinya? Kisah Danau Meninjau ini pada dasarnya adalah tentang warisan. Warisan yang ditinggalkan oleh dua kekuatan besar, api dan air. Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua ya, bahwa keindahan dan ketenangan yang kita lihat sekarang ini, itu adalah warisan langsung dari sebuah amukan alam yang dahsyat di masa lalu. Benar-benar transformasi yang luar biasa, dari kehancuran total menjadi sebuah penciptaan yang indah. Ini benar-benar bikin kita mikir ya kan, setiap pemandangan di sekitar kita itu punya cerita. Jadi penasaran deh, kira-kira rahasia apa ya yang tersimpan di bawah tanah yang kita injak setiap hari? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.